Sosok Kadinkes Lampung, Rehana menjadi sorotan lantaran kerap pamer harta kekayaan di media sosial. Gaya hidupnya Rehana menuai kritikan di tengah munculnya kritik dari warga terhadap Pemprov Lampung karena jalan yang kerap rusak. 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung, Rehana kerap menggunakan tas mewah dengan harga ratusan juta di beberapa kegiatan. Gaya hidup istri dan anak Sekda Riau SF Haryanto juga menuai kritikan publik karena kerap pamer harta di media sosial, mulai dari sang istri dengan sejumlah koleksi tas mewahnya hingga pesta ulang tahun anaknya di hotel mewah. Imbasnya, SF Haryanto dan istri diperiksa KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Gaya hidup mewah istri mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo juga terkuak di media sosial. KPK akhirnya menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus gratifikasi karena diduga menerima sejumlah suap saat ia menjabat sebagai pejabat pajak. KPK pun menyita sejumlah barang mewah milik Rafael, termasuk tas mewah istrinya hingga uang di deposito box miliknya yang mencapai 32 miliar rupiah. Ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. Presiden Joko Widodo juga sempat mengingatkan pejabat publik untuk tidak pamer karena tindakan ini dinilai tidak pantas. Jokowi meminta menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan bawahannya yang kerap pamer harta dan pamer kuasa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beberapa bulan ini gaya hidup pejabat dan keluarganya yang suka flexing atau pamer harta di media sosial menjadi sorotan. Tak jarang gaya hidup mewah menjadi pintu masuk untuk menyelidiki sebuah kasus korupsi. Bahkan Presiden Jokowi juga sudah menegur. Sulitkah memutus aksi pamer harta di kalangan pejabat? Kita akan kupas sore ini bersama Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Renald Kasali. Terima kasih Prof. Renald sudah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Cynthia. Ya Prof. Renald, bagaimana Anda melihat ini kan akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan pejabat yang bergaya hidup mewah. Padahal jika kita lihat dari pendapatannya ini seakan tidak sesuai seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya itu adalah pintu masuk. Jadi memang pendapatan yang tidak tepat, pendapatan yang ya katakanlah kita dapat 5 juta kok bisa beli tas 200 juta. Kalau tas 200 juta itu kemungkinan besar kita punya pendapatan sekitar 1 miliar. Jadi 5 kalinya. Biasanya itu hanya 20 kalinya begitu ya. 5 kalinya, 5 kali dari jumlah itu. Dan pendapatannya bisa 1 miliar itu per bulan begitu. Jadi manusia melakukan spending itu ada polanya. Jadi itu pintu masuk untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Nah sayangnya selama ini alat-alat yang digunakan oleh para penyidik itu adalah alat-alat konvensional. Yeah. Jadi ini merupakan sebuah langkah untuk merubah alat-alat. Misalnya di Kementerian Keuangan saya pernah katakan Irjen itu harus berubah. Karena Irjen itu selama ini melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan temuan dan temuannya itu administratif, misalnya tidak menyerahkan laporannya tidak tepat waktu, kayak gitu-gitu. Padahal sekarang netizen itu mempunyai big data, ada alat pencari dengan menggunakan algoritma, ada kejadian dan seterusnya. Dan akhirnya sekarang publik mencari tahu sendiri, kurang lebih begitu. Nah, untuk kita melihat ada beberapa pejabat publik yang memang memiliki bisa dikatakan ini kan kebutuhan tersier, namun juga harganya cukup fantastis. Anda melihatnya kontrol publik ini melalui media sosial cukup baikkah atau seperti apa?
Cukup baik, tapi masih belum optimal karena sebetulnya misalnya gini, kasus yang di Lampung itu yang disorot oleh Bima bukan tas mewah, bukan dinas kesehatan, tetapi algoritma yang akhir mencari dan kemudian ada orang-orang yang kemudian mengkaitkan ke sana. Yang disorot oleh Bima itu adalah jalan yang rusak dan seharusnya menyorot kepada kepala dinas PUPR harusnya kan, atau gubernurnya. Tetapi kenapa yang kena dinas kesehatan? Ini kan menarik. Nah, inilah yang disebut sebagai efek butterfly, efek sayap kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu melingkar dua begitu dan ada hubungan. Jadi dia melingkar di sini, terus nanti dia akan bergeser ke sana dan akhirnya orang akan mencari kaitan-kaitan. Nah, sebetulnya ini yang sekarang semua orang harus pahami karena pejabat publik itu sudah diingatkan bahwa pendapatannya demikian dari awal dan disumpah mereka semua sehingga kemudian ada pencegahan. Tetapi para pejabat publik ini pandai sekali kalau mereka melakukan penyimpangan, ini yang melakukan penyimpangan ya. Mereka pandai menyimpan uangnya tetapi tidak pandai pada saat konsumsinya. Jadi konsumsinya itu ditonjol-tonjolkan dan akhirnya terungkap. Itu satu. Yang kedua, album berubah karena dulu kalau saya keluarga saya simpan foto di album ada bukunya. Sekarang orang nggak beli lagi itu karena album itu terbatas hanya keluarga yang bisa melihat. Tapi sekarang albumnya itu adanya di sosial media. Nah itu bisa dicari oleh algoritma karena sekarang ketika kita akses apa di situ ditanya ada izinkan nggak fotonya untuk diakses. Nah diizinkan kalau nggak kita nggak bisa pakai kan albumnya itu. Nah akhirnya kemudian ya semua yang terungkap dan saya kira ini bagus ya. Jadi bukan flexing yang harus dilarang tetapi adalah perilaku korupsi itu yang harus dilarang. Tapi begini Prof Renald, kalau disebutkan tadi Bima menyasarnya adalah bagaimana jalan rusak itu tidak diperbaiki. Tapi yang menjadi sorotan adalah ketika seorang pejabat publik menggunakan barang-barang mewah itu adalah faktor empatinya tidak begitu peka. Bagaimana menurut Anda? Ya, ketika kita menjadi pejabat publik, pekerjaan apapun itu ada targetnya, ada aturannya, ada etos kerjanya. Ini dua lagi ya, kepala dinas kesehatan pula. Di bidang kesehatan tuh empati pada pasien. Kita pun tidak bisa berlebihan karena pasien tuh sebagai dokter kan disumpah. Orang tidak boleh milih-milih kepada pasien yang mana. Jadi dalam bekerjaan sebagai dokter pun tidak bisa bergaya hidup mewah. Kemudian PNS lagi dengan pendapatan seperti itu. Nah ini empati sosialnya memang dua. Nah tetapi di era sosial media banyak orang yang terbawa arus, FOMO, dan mereka seringkali melihat kiri kanannya begitu, kemudian mereka akhirnya terbawa arus dan beranggapan dirinya akan dipandang melalui barang-barang yang dimiliki. Extended self yang kemudian ditonjol-tonjolkan pada barang-barang yang dipakai dan akhirnya mereka kemudian kena. Tapi kalau Anda melihatnya untuk Kadis Kesehatan Provinsi Lampung ini ada potensi korupsinya tidak? Karena kalau dilihat dari tasnya saja tidak hanya satu atau dua tas mewah yang pernah digunakannya. Tentu jalan berpikirnya publik pasti ada hubungannya karena pendapatannya berapa, kemudian jabatannya juga apa di bidang yang anggaran publiknya cukup besar, pernah ada kasus-kasus korupsi di sana terkait dengan hal itu, kemudian barang-barang yang dipakai bermerek, kecenderungan greedy-nya kemungkinan besar ada. Ya, dan itu pintu masuk sekali lagi untuk melakukan penyelidikan. Iya, Prof Renald ini kan bukan kasus pertama. Sebelumnya ada istri Rafael Alun. Tapi yang lucu dari kacamata saya adalah ketika para pejabat ini kemudian berbondong-bondong mengaku tas itu adalah tas palsu atau tas KW. Apa sebenarnya yang bisa dicerna dari sini? Ya itu kan bukan yang ada di dalam pikiran publik. Jadi dalam pikiran publik ketika mereka menggunakan mereka pasti tidak mau mengaku itu KW. Tapi ketika tertangkap atau kemudian mulai masuk pada penyelidikan mereka pasti punya beragam alasan. Ada yang mengatakan KW, ada yang mengatakan titipan, ada yang mengatakan sewaan, ada yang mengatakan itu karena usaha keluarga, ada yang mengatakan itu punya anaknya, punya orang tuanya, dan sebagainya. Jadi itu pernyataan yang biasa saja, tapi para penyidik tidak boleh terpaku di sana dan harus ditelusuri berapa besar dan harus cepat karena barang-barang seperti ini adalah barang bergerak yang gampang dipindah tangankan, disembunyikan, dan akhirnya nanti yang ditemukan barang KW beneran bukan yang asli sudah ditukar. Gitu. Ya, tapi kan begini Prof Renald, ini Presiden Jokowi juga sempat menyinggung, mengingatkan agar setiap pejabat publik harus hidup
lebih sederhana. Tapi sepertinya seakan-akan hal ini tidak digubris gitu ya. Tetap terus ditemukan hal-hal serupa. Apakah ini teguran yang disampaikan Presiden tidak cukup keras sehingga tetap kerap terjadi? Saya kira kerasnya sudah, tetapi lagi-lagi ini adalah soal gaya hidup. Gaya hidup ini kan adalah sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun. Tidak mungkin dirubah dalam satu hari begitu ya. Jadi gaya hidup itu adalah bagaimana manusia menghabiskan waktu dan uangnya ketika mereka mempunyai waktu begitu ya. Dan kemudian mereka berbelanjanya seperti apa. Jadi polanya itu terbentuk bertahun-tahun. Pada waktu Krismon 98 ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terkena PHK. Tetapi mereka masih pergi ke kafe, masih mobilnya masih mewah. Kenapa? Karena mereka belum sadar bahwa pendapatan mereka telah berubah begitu. Jadi berubahnya tidak bisa dalam waktu singkat, merubahnya pasti cukup waktu. Tetapi sekali lagi ini adalah pintu masuk dan bagi kita justru mempermudah untuk melakukan penanganan dan pembersihan dari sekarang. Iya. Jadi, apa sih sebenarnya yang harus dibenahi terkait dengan hal ini, Prof. Reno? Yang pertama tentu saja yang namanya integritas itu tidak cukup hanya disumpah pada saat orang menjadi PNS atau diangkat menjadi pejabat. Ini harus dilakukan berkali-kali dan pejabat yang tertinggi harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Jadi ini kemungkinan besar juga pemimpin tertingginya yang namanya gubernur itu tidak memberikan contoh ya. Dan sekarang mulai muncul pembicaraan-pembicaraan ke arah sana. Kalau kita tidak memberikan contoh, maka kita ya akhirnya orang akan mengikuti kita. Satu. Yang kedua adalah berani menegur. Banyak pemimpin yang tidak berani menegur. Dan mereka selalu mengatakan nanti saya tanya dulu sama anak buah saya. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah jabatan yang terlalu lama. Dalam teori pemberantasan korupsi, para kepala daerah pernah diingatkan, para pemimpin pernah diingatkan bahwa orang tidak boleh menjabat terlalu lama di satu posnya. Salah satu cara pencegahan korupsi adalah rotasi. Orang harus dipindahkan, dirotasi, dan sebagainya. Jadi harus cepat. Ketika kemudian terjadi kasus, harus dinonaktifkan. Ini tidak dinonaktifkan. Jadi contoh dan kemudian rotasi, pendekatan manajemen, dan kemudian sebagai pimpinan alat-alatnya harus ditambah dengan nama patroli digital. Jadi cara untuk menemukan kejanggalan adalah harus ada alat namanya patroli digital dan kemudian Irjen atau inspektorat di dinas itu segera di provinsi harus segera melakukan pemanggilan pemeriksaan gitu. Jadi artinya harus bergerak cepat dan selain itu adalah jangka panjangnya bagaimana mengubah mindset bahwa pejabat publik adalah untuk melayani masyarakat tapi bukan untuk bergaya hidup mewah. Terima kasih Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Reynold Kasali sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.